Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ananda Pratama dari kelas Administrasi Bisnis 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis komunikasi yang merupakan tugas saya dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan saya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita selalu berdampingan dengan komunikasi. Komunikasi ini ialah penyampaian informasi, arahan, ataupun tulisan kepada seseorang yang tujuannya agar orang tersebut mengetahui informasi itu dan tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis ataupun tak tertulis. Nah, secara garis besar, komunikasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi verbal, yang dimana komunikasi ini dituangkan dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Contohnya seperti saat kita berinteraksi dengan orang lain melalui percakapan, saat kita membaca majalah, koran, ataupun saat kita menulis surat seperti surat lamaran pekerjaan, surat perjanjian, surat permohonan. Yang kedua ialah komunikasi nonverbal. Komunikasi ini tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan seperti bahasa tubuh, gerak tubuh, kontak mata, mimik wajah. Contohnya itu seperti saat kita kelupaan sesuatu, kita seringkali menepuk dahi kita, ataupun saat kita tidak mempercayai omongan seseorang, maka kita akan menaikkan alis kita. Jenis komunikasi selanjutnya ialah komunikasi menurut cara penyampaiannya. Komunikasi ini terbagi atas dua macam, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan ialah komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya dalam bentuk ini dilakukan antara dua belah pihak. Seperti saat kita berbicara dengan seseorang ataupun orang lain, saat kita diwawancarai, saat kita berpidato. Nah, ada juga pada saat kita melakukan komunikasi lisan ini menggunakan perantara seperti handphone, karena adanya jarak yang membatasi. Selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Komunikasi ini dilakukan dengan perantara tulisan, tanpa adanya pembicara secara langsung, dengan menggunakan bahasa yang jelas dan singkat. Contoh komunikasi ini ialah surat menyurat, SMS, surat elektronik, dan lain sebagainya. Jenis komunikasi menurut kelangsungannya terbagi atas dua macam, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi langsung terjadi tanpa adanya perantara atau penghantar yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Sama halnya seperti kita melakukan percakapan. Selanjutnya adalah komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan penghantar atau alat yang bisa dijadikan sebuah alat komunikasi, seperti saat kita menyampaikan pesan ataupun informasi. Jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya terbagi atas tiga macam, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal ini disebut komunikasi resmi. Dalam sebuah organisasi, komunikasi ini terkait di organisasi tersebut. Misalnya pada saat rapat, melakukan komunikasi-komunikasi secara formal. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang masih ada di dalam organisasi tersebut tetapi tidak ada pengakuan khusus ataupun tidak ada pengakuan resmi dari organisasi tersebut. Seperti saat komunikasi staf antar staf dan komunikasi kerabat kerja yang akrab. Selanjutnya adalah komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang bersifat antara formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas organisasi. Nah, kali ini ada jenis komunikasi menurut maksudnya. Mengapa dibilang menurut maksudnya? Karena komunikasi ini bisa tersampaikan dari apa tujuan si pembicara tersebut. Misalnya saat berpidato. Pidato itu mempunyai makna ataupun amanat yang akan disampaikan oleh orang yang sedang berpidato. Pidato ini termasuk dalam komunikasi satu arah. Misalnya pada saat pidato upacara hari Senin. Yang kedua ada ceramah. Ceramah ini bisa termasuk dalam komunikasi dua arah ataupun satu arah. Untuk ceramah yang satu arah bisa dicontohkan dalam khutbah sholat Jumat. Di dalam itu, sang penceramah hanya bisa berceramah dan yang lainnya sebagai pendengar. Nah, untuk ceramah yang mempunyai dua arah, itu adalah saat kita kuliah subuh. Di situ saat penceramah berceramah,
bakal ada sesi tanya jawabnya yang dimana para pendengar bisa menanyakan sesuatu yang ingin diketahuinya. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara ini termasuk dalam komunikasi dua arah. Mengapa dua arah? Karena wawancara ini ada sang penanya dan penjawab. Jadi seperti ngobrol atau tanya jawab. Selanjutnya adalah memberi tugas atau perintah. Biasanya ini terjadi dalam sebuah organisasi. Ini termasuk komunikasi dari atas ke bawah. Kemudian ada jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Terbagi atas komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Untuk komunikasi internal terjadi di dalam sebuah ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan. Komunikasi ini hanya terjadi pada anggota-anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Dan terbagi lagi atas komunikasi vertikal, yaitu dari atas ke bawah, seperti saat manajer menyuruh supervisor dan supervisor akan menyuruh staf untuk bekerja. Selanjutnya ada komunikasi horizontal, yaitu dari kanan ke kiri, yaitu saat staf dengan staf berbicara. Kemudian ada komunikasi diagonal atau miring, yaitu seperti saat para departemen-departemen yang ada di perusahaan tersebut ingin membuat sebuah kerjasama, seperti halnya departemen periklanan dengan departemen keuangan. Mereka memikirkan bagaimana sebuah barang ini dapat terjual. Kemudian ada komunikasi eksternal. Yaitu komunikasi yang berlangsung di luar dari organisasi tersebut. Komunikasi dengan pihak luar tersebut dapat berbentuk seperti konferensi pers, siaran televisi, radio, periklanan. Yang komunikasi ini mempunyai tujuan seperti untuk memperkenalkan produk-produk barang mereka atau membuat menarik pelanggan-pelanggan yang akan mengunjungi perusahaan tersebut. Sehingga bertambah luas masyarakat-masyarakat yang tahu akan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi ini terbagi-bagi lagi. Yang pertama ada komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Yang kedua adalah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi timbal balik. Nah, jadi di komunikasi ini sama-sama harus mempunyai feedback antara pendengar dan komunikator. Yang ketiga ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan untuk atasan. Dan yang keempat, ada komunikasi dari atas ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan untuk bawahan. Yang kelima, ialah komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antara orang-orang sejajar pada divisinya. Selanjutnya ada jenis komunikasi menurut peran individu. Komunikasi ini terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, komunikasi antara individu dengan individu lain. Komunikasi ini terjadi secara formal ataupun informal, di mana individu ini harus berhasil mempengaruhi individu lain. Yang kedua, ada komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini dimaksud agar individu itu bisa masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas itu dan bisa berinteraksi dengan mereka. Contohnya ini pada saat kampanye. Yang ketiga, ada komunikasi antar individu dengan dua kelompok yang lebih yang digunakan untuk membuat hubungan harmonis antara kelompok-kelompok tersebut. Berikut itulah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.